Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 345, Tuan Hanson. Kinari Liu dan kawan-kawan adalah dalang penindasan Angelin Wang, tetapi teman-teman sekelas yang ada di ruangan ini juga tidak akan dia biarkan begitu saja. 3 tendangan barusan benar-benar meyakinkan semua orang. Thomas Kin hanya berdiri di sana, sudah membuat mereka merasa takut, kaki mereka semua gemetar dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tampar wajah kalian sendiri. Sebelum aku mengatakan berhenti, kalian tidak boleh berhenti. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, para gadis itu ragu-ragu sejenak, tapi setelah itu mereka mulai menamparkan wajah mereka. Dibandingkan Kinari Liu dan kawan-kawan, tamparan ini termasuk hukuman yang ringan. Kinari Liu, yang sedang berbaring di luar, terlihat sangat tidak senang. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Tuan Muda Kun. Tuan Muda Kun, aku dipukuli, cepat perintahkan orang ke sekolah. Begitu mendengarnya, Tuan Muda Kun langsung mengatakan baik. Kinari Liu duduk di lantai dengan keadaan lungai seakan tidak ada tulang yang menopang tubuhnya. Tendangan Thomas Kin barusan benar-benar sangat menyakitkan hingga dia merasa ingin mati. Tapi meskipun begitu, dia tetap mengertakkan gigi sambil berkata dengan kejam. Angelin Wang. Kalian pria dan wanita jahanam, tunggu saja, aku akan membuat kalian menyesal. Thomas Kin merangkul Angelin Wang sambil berjalan melewati mereka. Baik, aku tunggu. Selesai berbicara, Thomas Kin membantu Angelin Wang masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil van berhenti di depan pintu. Begitu pintu terbuka, beberapa pria garang turun dari dalam mobil. Orang-orang itu dipimpin oleh Tuan Muda Kun yang sebelumnya berebut tempat duduk di restoran dengan Thomas Kin. Melihat Kinari Liu dipukuli separah ini, Tuan Muda Kun langsung merasa sangat marah. Sialan. Dasar bajingan, kamu berani menyentuh pacarku, kamu cari mati. Setelah dia selesai berbicara, beberapa orang itu langsung mengepung Thomas Kin. Bagaimanapun, mereka adalah gangster, jadi memiliki tabiat yang sangat berbeda dengan para mahasiswa. Begitu orang-orang ini muncul, mahasiswa di sekitar segera mundur dan tidak berani mendekat. Seorang gangster yang berada di kerumunan tiba-tiba merasa wajah Thomas Kin sedikit familiar, tapi dia tidak yakin siapa dia. Diam-diam dia mundur ke belakang, lalu mengeluarkan ponsel untuk memfotonya. Setelah itu dia mengirimkannya ke Hanson Long. Tuan Hanson, pria ini sepertinya sedikit familiar, coba Anda lihat. Hanson Long langsung meneleponnya. Dia adalah Dr. Kin, kalian ingin mencari mati. Wajah gangster itu langsung berubah, Dr. Kin. Dr. Kin yang dimaksud oleh Tuan Hanson, bukan orang yang bisa dia singgung. Mendengar hal ini, dia segera mundur dan menjauh dari tempat itu. Orang-orang yang dibawa Tuan Muda Kun semuanya preman jalanan. Dan tidak memiliki organisasi, kalau dia mengatakannya juga tidak ada untungnya, jadi dia langsung kabur dan tidak menghiraukan hidup atau mati mereka. Orang-orang yang menyinggung Dr. Kin ini mungkin akan tamat. Melihat ada yang melarikan diri, Tuan Muda Kun mendengus dengan dingin. Gangster ini tidak memiliki kesetiaan. Sudah mengambil uangnya malah kabur, benar-benar lucu. Segerombolan orang mengepung satu orang, dia masih takut dengan satu orang. Tuan Muda Kun bergegas membantu Kinari Liu berdiri. Bajingan, berani-beraninya kamu memukul pacarku, kalau hari ini kamu tidak berlutut dan bersujud 100 kali kepadaku, aku akan membuatmu cacat. Tidak lama setelah Tuan Muda Kun selesai bicara, tiba-tiba 2 mobil berjalan masuk, satu Land Rover dan yang satu lagi Land Cruiser Prado. Kedua mobil ini merupakan mobil off-road,
mobil melaju dengan sangat cepat dan mengeluarkan bunyi berderit. Setelah itu mobil berhenti di depan pintu gerbang sekolah. Pintu mobil terbuka, lalu seseorang melompat keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam. Dia selalu berpenampilan seperti ini. Dia berjalan dengan cepat, di dahinya bahkan ada beberapa tetes keringat dingin. Setibanya di hadapan Thomas Kin, Hanson Long bergegas menundukkan kepalanya dan berkata, "Dr. Kin, maaf, aku tidak mengurusinya dengan baik dan biarkan bajingan kecil ini mengganggumu." Tak perlu dikatakan lagi, aura Hanson Long jauh lebih kuat daripada aura para gangster itu. Begitu melihatnya langsung tahu dia adalah tokoh besar. Tapi Tuan Muda Kun tidak termakan dengan penampilannya. Dia mengerutkan kening dan berteriak. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Hanson Long menoleh dan menatap Tuan Muda Kun dengan dingin. "Kamu tidak mengenalku, kan?" Tuan Muda Kun mendengus dengan dingin. "Apakah orang kecil sepertimu pantas aku kenal?" Dr. Stranger Thomas Kin, bab 346 Aku salah. Hanson Long menggerakkan sudut bibir Mia. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat dan hendak berbicara. Seseorang turun dari mobil. "Aku, Samuel Duan, pantas kamu kenal tidak?" Begitu Samuel selesai berbicara, dari Land Cruiser Prado yang berada di belakang juga turun beberapa orang. "Masih ada aku, Rico Pei." Para gangster yang mengepung Thomas Kin langsung tercengang. "Kak Samuel, Bos Rico. Mereka adalah orang-orang hebat." Ini seperti sebuah perusahaan e-commerce biasa yang tiba-tiba melihat Jack Ma. Mereka terkejut sampai tidak bisa berbicara. Meskipun Tuan Muda Kun bukan bagian dari kelompok mafia, dia juga pernah mendengar nama Samuel Duan dan Bos Rico. Dia menelan ludah, lalu berbicara dengan sedikit terbata-bata. "Kak Samuel, Bos Rico, kalian." Mereka mengabaikannya, dan langsung menghampiri Thomas Kin sambil berkata dengan penuh hormat. "Dr. Kin, apakah Anda baik-baik saja?" Saat ini Angelin Wang juga keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan pakaian Thomas Kin, meskipun di sudut matanya masih ada air mata. Dia berkata, "Kak Thomas, aku baik-baik saja, bagaimana kalau kita lupakan saja?" Thomas Kin menoleh, lalu menunjuk Angelin Wang sambil berkata, "Dia pacarku, aku harap mulai hari ini dia tidak akan terluka lagi." Nada bicara Thomas Kin yang tidak senang langsung membuat Samuel Duan dan Rico Pei kaget, lalu mereka segera berkata dengan penuh hormat, "Baik." Selesai berbicara, Samuel Duan dan Rico Pei menoleh dan memerintahkan bawahan mereka. Mulai hari ini, setiap hari 4 orang berjaga di gerbang sekolah dan bergiliran melindungi Nyonya Kin, lalu tambahkan 4 pengawal yang hebat untuk melindunginya diam-diam. Kalau terjadi apa-apa aku akan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Baik. Setelah itu dengan dingin Samuel Duan melirik beberapa orang yang mengepung Thomas Kin, lalu dia mengerutkan keningnya. "Kalian orang-orang yang tidak berguna, kenapa kalian masih berdiri di sini?" Para gangster itu bergidik, mereka sangat kaget, dan segera melarikan diri. Samuel Duan mengambil tongkat golf dari bagasi, lalu berjalan ke arah Tuan Muda Kun dan memukulnya dengan kuat. "Buk! Ah!" Tuan Muda Kun berteriak dan langsung berlutut di lantai. Meskipun kemampuan bela diri Samuel Duan tidak sebaik Thomas Kin, tapi dia juga berlatih bela diri. Pukulan Samuel ini hampir membunuhnya. Tuan Muda Kun merasakan kakinya sudah patah karena dipukul olehnya. Dia terbaring di lantai sambil terus berteriak. "Dasar tidak tahu diri, berani-beraninya mengganggu Dr. Kin. Aku salah, aku tidak berani lagi." Thomas Kin berjalan ke hadapannya lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Tuan Muda Kun, sambil berkata dengan dingin. "Berlututlah, kalau kamu tidak bersujud 100 kali, aku akan membuatmu cacat." Tadi Tuan Muda Kun berkata seperti itu, sekarang Thomas Kin mengembalikan ucapannya.
Raut wajah Tuan Muda Kun sangat tidak senang, tapi dia hanya bisa berlutut di lantai dan mulai bersujud. Saat Tuan Muda Kun sedang bersujud, Thomas Kin melihat kerumunan sambil berkata dengan dingin. Bagi yang kenal ataupun tidak kenal, hari ini kalian dengarkan baik-baik. Aku adalah pacar Angelin Wang. Mulai hari ini kalau ada yang berani menindasnya dan menyentuh ujung rambutnya, aku jamin aku akan membuatmu sengsara. Selesai berbicara, Thomas Kin menghampiri Kinari Liu dan kawan-kawan, setelah itu mengeluarkan 3 jarum perak, dan menancapkannya ke lutut kaki kanan mereka. Lalu ketiga gadis itu langsung berteriak dengan menderita. Bersambung.